ini kemudian saya bertanya kepada pengamat saya, mungkin Mas Panggi dulu dah. Sebenarnya kalau dalam sistem demokrasi kita memang tidak masalah kalau misalnya ada kelompok asosiasi masyarakat, kelompok penekan atau pressure group. Tapi sebenarnya posisi dari kami ini apa? Benarkah kemudian bahwa yang dibawa ini adalah kepentingan bangsa atau jangan-jangan ada hidden agenda, kepentingan politik juga seperti dikatakan Pak Muldoko? Bagaimana Mas Panggi? Ya begini Mbak Caca, karena ini kan dianggap kelompok penekan atau kelompok kepentingan dalam sistem demokrasi. Dan di satu sisi mereka mengatakan bahwa ini murni gerakan moral, bukan gerakan politik. Seperti yang statementnya Gatot, kalau ada yang membawa ini nanti menjadi partai politik, maka saya siap mundur. Atau ini kalau dia katakan bahwa ada asumsi atau hipotesis kesimpulan sementara bahwa ini untuk panggung 2024 masih jauh bandulnya. Bandungnya masih jauh untuk Pilpres. Artinya dianggap ini murni gerakan moral, yaitu gerakan untuk dianggap mengkoreksi jalan pemerintahan yang dianggap jauh melenceng dari kiblat gitu, perjalanan bangsa. Nah ini yang pertama. Yang kedua adalah kalau ini sah secara demokrasi sah, dan apakah betulkah ini mengganggu stabilitas, itu nanti pertanyaan itu bisa dijawab. Dalam hasil riset kita, Voxpol Center misalnya dulu data terkait dengan oposisi, masyarakat itu tetap menginginkan adanya eksistensi oposisi, itu datanya 48%. Jadi hanya 2,28% yang tidak setuju ada oposisi. Nah apakah betul karena posisi partai eksistensinya menjaga sebagai penyimbang kekuasaan yang tidak berjalan? Apakah betul karena partai tidak menjalankan fungsi oposisi yang pas, sehingga ini diambil alih oleh oposisi swasta. Oposisi swasta dianggap ya gerakan moral yang dipimpin oleh Pak Gatot dan Pak Dim Samsudin ini gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah apakah ini sangat mengganggu stabilitas, mengkhawatirkan. Nah, kalau misalnya gerakan ini sejauh yang saya cermati, saya lihat itu Mbak Caca, ini gerakan baru itu hanya untuk mengingatkan. Saya lihat mengkoreksi jalannya pemerintahan, jadi belum ada benturannya, belum keras. Kalau benturan keras itu biasanya itu dua pilihan. Biasanya kan ada opsi jatuhkan pemerintahan sekarang, turun sekarang juga. Nggak ada opsi misalnya memberikan masukan, mengkoreksi itu. Tapi nggak ada pilihan pemerintahan ini harus jatuh. Itu artinya benturannya crash gitu, keras gitu. Nah ini belum saya lihat benturan ke sana gitu. Bang Ray, kalau misalnya saya, Mas Panggi membuat seperti kami, ini mungkin tidak jadi masalah. Tapi kan lihat sendiri siapa-siapa deklarator yang di dalam koalisi menyelamatkan Indonesia ini. Memang betul gak sih bahwa ini atas nama bangsa atau Mas Ray melihatnya ada hal lain? Atas nama apapun ya silakan aja. Atas nama individu, atas apa. Orang itu kan bisa dipertemukan oleh isunya. Itu loh kira-kira. Jadi nggak mesti harus masuk ke dalam organisasi. Tapi kalau ini apa sih isunya? Apa sih yang mereka mereka punya 10 isu katanya. Tapi karena ini berkonteksnya dengan 30 September, maka isunya yang menarik adalah bangkitnya PKI. Meskipun tentu saya secara pribadi juga agak mengkritik kami ini karena saya pikir sudah terlalu besar isu PKI itu dimainkan. Kenapa gitu? Karena nggak ada yang baru. Kami juga nggak menawarkan sesuatu yang baru dari isu yang disebutkan dengan PKI gitu. Saya berpikir karena kawan-kawan di kami ini adalah orang-orang yang Anda sebut tadi cerdas macam ada sesuatu yang bisa mereka tawarkan dari isu bangkitnya PKI. Apakah itu saya nggak tahu gitu. Tapi kan ini hanya berhenti di isu bangkit PKI. Lantas apa? Kita nggak tahu. Jadi nggak ada upaya untuk melakukan substansialisasi isunya. Gitu. Nah, tunggu dulu. Oleh karena itulah keberadaan kami tadi betul Bung Fangi udah benar tepat karena mereka mengisi kekosongan yang sebetulnya nggak ada, yang nggak tercipta, yaitu kekosongan oposisi terhadap kekuasaan. Gitu. Oleh karena itu mereka akan ditempa oleh waktu untuk kemudian apakah mereka memikat publik atau tidak, itu satu. Nah yang kedua, saya pikir juga Pak Muldoko ya berlebihan juga gitu, menganggap bahwa organisasi semacam ini ya seolah-olah akan melakukan tindakan yang katakanlah mengganggu keamanan, stabilitas politik. Tapi ini kan dua jenderal yang TNI kan, Pak Muldoko jenderal di TNI, ya kan, kemudian Pak Gatot juga
mantan panglima juga dua-duanya gitu. Jadi memang bahasanya selalu pendekatannya keamanan gitu. Pendekatannya stabilitas gitu. Ada alasan tidak karena memang satu matra gitu kemudian jangan-jangan tahu gitu apa yang direncanakan? Bisa juga bisa tidak. Tahu jangan-jangan di antara mereka bersaing juga sama Ya. Jadi persaingan antara dua jenderal juga. Mungkin saya ke Bang Egy dulu. Ini dikritik juga oleh Bang Ray Rangkuti. Kalau memang sesuai dengan namanya ini menyelamatkan bangsa atau juga Indonesia, kenapa isu yang dibawa hanya mengenai PKI lagi? Ini bagaimana Bang Egy? Oh, ya, itu berarti Adinda Rai belum baca 8 maklumat kami itu secara serius. Kalau baca mungkin sekilas saja. Bang Egy tadi salah. Kami itu. Bang Egy. Dengerin dulu sekarang. Tunggu dulu, salah soalnya salah. Bang Egy, saya mengatakan ada 10 maklumat dari kami. Tapi berhubung karena ini September, isunya naik adalah isu bangkit PKI. Yang saya kritik dari kami itu adalah tidak ada yang baru dari isu bangkit PKI itu gitu loh. Saya pikir dengan orang-orang semacam Bang Egy di dalam dan sederetan orang yang lain, ada sesuatu yang perlu diwacanakan soal apa yang berhubungan dengan gerakan 30 September dari sekedar isu soal bangkit PKI. Itu maksud saya. Bang Egy. Iya, makanya dengar dulu orang mau ngomong supaya sistematisnya tuh kelihatan begitu loh. Saya secara objektif, Anda semua tadi itu, terutama yang pertama saya nggak tahu namanya siapa itu, ada lagi istilahnya oposisi swasta, apa itu, nggak ada istilah begitu. Karena Undang-Undang Dasar 45 itu kan bebas berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat. Nah kemudian yang bedanya, yang lainnya adalah, jangan lupa Adinda Rai, itu turunan dari mengingatkan G30 SPKI itu ada disebut bahwa turunannya itu ada RUU HIP, ada Omnibus Law yang membuat pekerja jadi masalah besar, pengangguran banyak. Dan PKI bangkit itu secara konstitusional telah terjadi makar ideologi. Anda ngerti nggak makar ideologi itu? Saya pernah maksudnya apa secara konstitusional, Bang Egy? Makar ideologi itu gimana itu? Bang Egy, makar ideologi itu bagaimana ya? Nah, makanya baca undang-undang. Undang-undang nomor 27 pasal 107 penyempurnaan dari KUHP tahun 99. Di situ disebut tentang makar ideologi. Apa antara lain dikaitkan dengan RUU HIP itu telah terjadi makar karena ciri khas hukum pidana telah selesai dilakukan. Ada 3 saya bisa buktikan telah selesai. 1. ADART PDIP pasal 5 ayat 1, pasal 6 ABC. Kemudian pasal 10 PDIP. Kemudian yang kedua visi misi dari PDIP. Yang ketiga sudah jadi RUU, tinggal disahkan. Cuma presiden saja belum mensahkan, baru ditunda, tidak diinikan. Jadi yang baru dalam konteks ini adalah mengingatkan bahwa negeri kita ini sudah berubah secara ideologi untuk dirubah menjadi Ekasila. Dari Pancasila, Trisila, Ekasila. Ini namanya makar ideologi. Sebentar dulu Bang Ray. Jadi dengan makar ideologi ini sebagai satu bukti secara intelektual. Bang Egy, yang makar ideologi ini siapa kira-kira ya? Nah, kalau dalam konteks siapa? 1. Bisa diperiksa BPIP, pimpinan dan anggotanya. Kedua, fraksi-fraksi di DPR yang menyetujui, kecuali Demokrat sama PKS. Kenapa ada pengecualian, Bang? Ya, karena PKS sama Demokrat saya tidak melihat dia mengkondisikan untuk lahirnya RUU, dia banyak penentangannya. Jadi oleh karena itu harus bertanggung jawab. Ada pasalnya. Jangan kalau nggak ngerti hukum, jangan ngerti. Kalau makar ya harus disanksi, Bang Egy. Baik. Sekarang itu makar ideologi. Nah iya, kalau makar itu harus disanksi, Bang Egy. Nggak bisa hanya didiskusikan itu. Sekarang saya minta Bang Abalin menanggapinya. Itu mungkin juga yang dikatakan oleh Bang Egy ya, ada beberapa poin yang menjadi concern dari Bang Egy. Tapi ada juga kritik bahwa berlebihan ini respon terkait kami. Bang Abalin. Iya, saya kan dari tadi bilang, yang ngancam kami itu siapa? Kemudian yang menyampaikan kepada publik dan kepada kami tentang eksistensi kami itu siapa? Kalau Pak Muldoko menyebutkan seperti itu, artinya sama seperti yang tadi disebut dengan
Abangda doktor yang amat terpelajar Egy Sujana tentang kasus di Surabaya. Kan sayang dong dalam kelas kayak di Surabaya, Jawa Timur, kemudian tokoh kita yang begitu hebat dihalang-halangi atau apa kemudian terkait. Kan orang Surabaya juga ingin agar daerahnya tidak boleh terjadi klaster baru dalam penyebaran virus corona kan. Apa yang salah dengan langkah itu? Tetapi yang saya mau bilang bahwa yang paling terpenting begini deh Bung, sebaiknya memang kami itu harus segera jadi partai aja deh, bikin aja partai, nggak usah ragu-ragu, supaya lebih enak ngomong dan tidak usah jadi malu-malu kucing. Orang Gelora kemudian partai umat juga bisa, kenapa kami nggak bisa? Supaya jelas gitu loh, standing positionnya itu jelas. Bang gitu. Egy, ya ditantangin, jangan malu-malu kucing, langsung aja bikin partai. Ya, ini juga statement yang menurut saya kurang cerdas ya. Kenapa? Karena nggak ada urusannya untuk bikin partai baru gitu loh. Apa urusannya sama partai baru? Ya kita itu di kami itu udah banyak yang ikut partai. Saya sendiri punya partai Pemersatu Bangsa. Saya punya ketua umum saya. Belum lagi yang lainnya juga ada partai-partai lain. Jadi nggak ada urusan dengan partai. Ini tadi kan udah disebut Rai, saya setuju dengan Rai tentang kekosongan. Ada beberapa kekosongan yang tidak bisa dimainkan oleh partai. Lalu kita berperan untuk mengingatkan. Ini bangsa kita semua. Jangan kau merasa kau penguasa, kemudian kita rakyat jadi berhadapan. Justru rakyat harus diurus. Bukan ini. Jadi kamu, saya ingatkan Ali, kamu kan mubalik. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kamu tuh ngomong tapi nggak dikerjakan yang kamu ngomong. Ulang, baca yang benar Bang. Abang salah baca itu. Abang salah baca yang benar Abang. Tapi gini ya, saya pikir baik. La taf'alun. Bang Abalin, belum aku yang ngajarin kau lah. Bang Abalin. Sebenarnya begini, kalaulah memang sudah ada upaya untuk mengingatkan dari kami, sebenarnya kami ini seakan-akan kalau publik melihatnya ini udah nggak percaya ini sama pemerintah ini. Bagaimana? Ada kecurigaan? Apa? Makar ideologi kebangkitan PKI secara konstitusional ini kan tuduhannya serius. Bagaimana Bang Abalin? Ini benar tidak? Nggak tahu. Kami itu yang berpengaruh itu apanya? Itu yang saya mau tanya dulu supaya ada nggak pengaruhnya di tengah-tengah publik. Oke. Kalau berpengaruh di tengah-tengah publik, maka seluruh maklumat-maklumat yang disampaikan itu, menurut saya itu adalah orang-orang hebat. Maka banyak cara Pak, orang Indonesia ini punya kultur yang luar biasa Pak. Ada materi-materi yang bagus, tapi kalau cara kita tidak bagus disampaikan, itu masuk sampah Bapak. Tapi kalau ada gunakan teori komunikasi yang bagus, kemudian menyampaikan message itu kepada publik, kepada pemangku kuasa negara, tunjukkan cara yang itu tidak bisa bagus yang sampai. mana. Gitulah. Jadi kalau nanti, mana cara yang tidak bagus? Abang dengar baik-baik. Kalau pesan-pesan itu untuk kepentingan bangsa dan negara, kemudian kita memilih strategi komunikasi yang bagus untuk disampaikan kepada pemerintah, mungkin saja itu pesan-pesan itu menjadi pesan-pesan bagi rahmatan lil alamin. Gitu loh Bang. Oke, ya iya, nanti. Tapi mana cara yang tidak bagus dari kita tuh mana? Baik. Nanti Bang Abalin akan sampaikan deklarasi dengan baik-baik, tapi datang buka kami di daerah-daerah dihalang-halangi, dipersulit dan lain sebagainya, itu kan fakta. Bang, Abang dengar baik-baik. Jangan putar balikan fakta gitu loh. Bukan, dengar baik-baik kata saya. Kalau pesan dari 10 maklumat yang ingin disampaikan kepada pemangku kuasa kepentingan negara, pertanyaan sederhana, apa urusannya dengan daerah-daerah yang Abang datang itu? Itu kan organisasi. Sehingga orang tidak memberikan pengertian lain terhadap kepentingan bahwa politik gitu loh. Ya, Bang makanya Ali, saya bilang, begini. Daerah gimana? Dengar kepentingannya apa? Kalau nggak ada kepentingannya, ya nggak mungkin kita datang. Datang itu artinya sosialisasi. Sosialisasi untuk datang ke daerah malahnya apa? Itu maklumat yang disampaikan dan dibacakan itu adalah untuk kepentingan pemerintah. Baik. Oke. Kalau Abang datang ke daerah, Abang datang ke Surabaya, Abang datang kemana-mana, yang mau dengar siapa Bang? Baik. Masa orang di daerah itulah, bagaimana? Tapi sebenarnya mungkin nanti kita akan tanggapi ya. Oke, nanti Bang Abalin, Bang Egy. Saya gini ya. Sebagai organisasi gitu ya, organisasi massa,
Ya, entah itu resmi didaftarkan atau tidak, nggak terlalu penting bagi saya karena dia lebih bertumpu pada kekuatan politik. Dia punya hak untuk mengembangkan idenya ke banyak orang. Dia berkomunikasi ke banyak orang. Dengan cara orasi seperti Dengan itu ya, cara Mas? orasi. Kalau soal cara kita bisa diskusikan, Iya. tapi yang saya mau katakan itu bukan itu masalahnya. Oke, iya. Nah, oleh karena itulah kemudian menurut saya ya, kan Bang Ali sepertinya nggak connect dengan Iya, apa iya. yang diucapkan oleh Pak Muldoko. Pak Muldoko kan mengatakan kalau sempat mengganggu stabilitas politik, kira-kira gitu ya tentu saja akan diperhitungkan, kira-kira begitulah. Nah, Bang Ali seperti menghilangkan frasa ini, padahal sebetulnya kita diskusi dalam kerangka itu. Oke, Apakah ini organisasi ini dianggap punya potensi untuk mengganggu stabilitas politik? Kalau menurut saya tidak, itu berlebihan. Baik, oke, Tapi saya oke. bisa memahaminya karena ini sama-sama dua jenderal Baik. yang pendekatannya selalu stabilitas politik dan keamanan. Baik, kira-kira Bang gitu. Egy, ini kita sudah cukup panjang segmen ini. Nanti kita sesaat lagi akan nanti Bang Egy, mohon maaf nanti kita masih ada durasi. Ini masih panjang Bang Egy, karena ini pertanyaan atau mungkin dari Bang Abalin juga ini bahwa seberapa berefek nanti ini kepada masyarakat? Ataukah memang ternyata ini sudah terlihat bahwa ini cikal bakal akan mengganggu stabilitas masyarakat ya. sehingga kemudian wajar istana sedikit gelisah? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.